Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Satria Firdaus, berasal dari UT Bandung dengan NIM 0530958833. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 2 pemrograman berbasis desktop, di mana di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah program restoran sederhana. Sebenarnya tugas ini masih sama, poin-poinnya itu seperti pada tugas 1, cuman yang membedakannya ini di sini ada implementasi seperti while dan do while. Jadi ada struktur perulangannya. Kemudian ada for each juga. Nah, di sini soal tugas satunya masih sama ya. Untuk poin-poinnya, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, ada makanan dan minuman juga. Pemesanan, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu yang ingin mereka pesan, tidak terbatas. Waktu tugas 1 pemesanannya terbatas hanya 4 kali. Nah, sekarang ini tidak terbatas. Kemudian hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Kemudian di sini ada catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Nah, di sini ada menghitung total biayanya juga masih sama. Promonya pun juga masih sama. Ada pencetakan struk. Terus ada manajemen menu aplikasi. Ada tambahan poinnya. Di sini program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru. Nah, oke, langsung saja lah ya. Oke, langsung saja saya jelaskan program yang sudah saya buat di sini. Untuk baris keempat, ini ada import Java Util Release. Di sini saya mengimport library untuk mengizinkan pembuatan release. Nah, berarti saya di sini pada praktik ini menggunakan release untuk penyimpanan datanya. Kemudian di sini ada import Java Text Number Format seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa saya membuat format number untuk pemisah di dalam angka. Jadi dalam angka seperti harga gitu. Nah, ini formatnya rupiah. Oke, ke bawah di sini ada atributnya, nama menu, harga, kategori. Kemudian ada konstruktor dengan parameternya, ada nama menu, harga, dan kategori juga. Ini konstruktor digunakan untuk pengisian jadi pengisiannya langsung ketika membuat suatu objek, maka objek itu harus langsung diisi dengan parameter ini. Ini variabel number format yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini release untuk daftar menunya. Nah, ini variabel release untuk daftar menu. Di sini ada get kategori, dimana di sini ini getter and setter ya. Tapi di sini saya belum menggunakannya karena biasanya getter and setter ini dilakukan ketika ada enkapsulasi. Jadi ya saya simpan aja, tapi dihapus pun ini tidak akan menjadi suatu masalah karena belum digunakannya. Kemudian di sini ada daftar menu. Nah, ini ada daftar menunya, ini menunya ya. Di sini saya membuat daftar menunya banyak, ada ayam bakar dan sampai ke teh manis, ada kategorinya juga. Nah, sekarang lanjut ke metode selanjutnya. Tadi mohon maaf soalnya laptopnya mati, jadi harus ngulang record lagi.
Saya mulainya dari sini aja. Jadi ketika add menu di sini ya, tambah menu, ini ada parameternya, diisi oleh nama menu, harga, dan kategori juga. Di sini pun ada pembuatan objek menu, tambah menu ya. Nah, di sini ada struktur keputusan. Jika kategori, jadi jika kategorinya makanan ya, jika yang diinputkan kategori ini makanan, nah ini inisialisasi indeks. Nah, di sini ada perulangan for untuk size daftar menu. Di sini ada juga if. Jadi seperti ini logikanya. Jika yang diinputkan kategori makanan, for, jadi cek dulu nih, Nah, dicek dulu nih. Jika daftar menu get i kategori. Jadi jika daftar menunya ini, jadi istilahnya looping gitu ya, looping daftar size dengan mengambil kategori makanan. Nah, jika kategorinya itu makanan, maka indeksnya ini ditambah 1, i-nya ditambah 1. Contoh seperti ini. Indeks makan kan 0 nih. 0. Ini makanan kan? Maka indeksnya ini 0 ditambah 1. Ini jadi 1. Di sini jadi 1. Nah, maju lagi karena for kan, looping, maju lagi ke indeks 1. Ikan goreng. Kategorinya makanan. Nah, di sini indeksnya ditambah lagi. 1 tambah 1 2. Sampai ke sini. Nah, di sini kan bukan makanan ya, jadi cuman minuman. Nah, ketika nyampai sini, perulangannya nyampai sini, indeks ini jadi untuk if ini berhenti. Nah, if ini tidak dijalankan, yang dijalankan ini daftar menu. Add index tambah menu. Yang tadi terakhir. Ini 0 1 2 3. Nah, berarti indeks 3 karena indeks 3-nya ditambah 1, jadi ini 4. Nah, yang ditambah menunya indeks keempat. Berarti di bawah ayam goreng di sini. Misalkan yang gorengnya ditambahnya di sini di bawah. Nah, dua ini. Seperti itu. Jadi bukan di sini. Tapi kalau misalkan yang diinputkan kategorinya minuman, nah kalau misalkan ini ya minuman kategorinya, maka nomornya berada di bawah daftar menu ini. Jadi seperti itu. Ada else if. Oke, masuknya logikanya. Kemudian sini ada menampilkan daftar menu. Ini ada metode menampilkan daftar menu. Ya. Seperti ini. Ada string kategori sebelumnya. Ini ada perulangan juga daftar menu size. Ini ngambil kategori sekarang. Jadi ini saya gunakan untuk mengkategorikan daftar menu. Jadi kan kategorinya harus sesuai ya, makanan dan minuman. Sini ada harganya juga menggunakan format tadi yang udah dijelaskan di atas, yang number format. Kita masuk ke kelas main. Oke, masuk ke kelas main. Di sini ada library tambahan. Jadi mengimport dari library. Ada scanner tentunya untuk input. Bisa membuat release. Nah, di sini juga ada number format ya, yang udah dijelaskan tadi. Oke, lanjut ke bawah. Di sini ya udah dijelaskan tadi ya, sama aja sih fungsinya seperti yang ada di menu. Ini saya ada membuat objek menu. Nah, di sini saya membuat objek kosong, jadi nggak ada parameternya. Sengaja ya. Soalnya kan kalau untuk parameter itu untuk tambah menu aja. Dan sini ada variabel input. Ini ya, ada membuat atribut untuk keperluan menjawab. Nah, di sini saya memisahkan aja sih, fungsinya untuk keperluan penjawab aja, jadi nggak perlu membuat string lagi apalagi kan ini apa namanya beda-beda, jadi beda-beda kurung lah gitu ya, beda-beda bagian. Kalau beda-beda bagian ini harus menambahkan tipe data terus menerus. Saya capek ya, udah aja di sini. Nah, di sini ada tipe bayan. Nah, menu utama ini true. Nah, seperti ini merupakan struktur perulangan yang saya buat di sini. Ini true, maka otomatis perulangan ini berjalan dong, menu utama ini ya, file menu utama jalan perulangannya. Nah, di sini ini ada daftar menu, bukan daftar menu makanan tapi ini menunya, menu aplikasi. Sini ada kelola menu untuk restoran dan ada pesan menu, ada juga keluar sesuai yang udah dijelaskan tadi pada tugas ya. Jadi ada dua menu, yaitu untuk pengelolaan dan untuk pemesanan. Ini untuk pemesanan pilihan. Kemudian di sini terakhir, di sini fungsinya sama sih seperti if. Hanya saja ketika digunakan, ketika ada penginputan yang salah, ini tidak langsung error gitu. Jadi menangkap dulu errornya di sini gitu ya. Nah, ini saya gunakan jika penginputannya salah, jadi bukan nomor gitu kan, atau di luar nomor ini. Ini memberikannya di sini memberikan kesalahannya sebanyak 0. Jadi seperti itu. Nah, ini switch gunanya seperti for, hanya saja switch ini digunakan ketika kita menentukan nilai yang spesifik. Maksudnya seperti ini. Kalau for itu kan bisa digunakan untuk keputusan yang misalkan if lebih besar dari gitu kan, atau if ya untuk sama seperti if maksudnya ya. Jadi if lebih besar dari atau jika gimana gitu kan. Nah, sedangkan switch case kalau misalkan inputnya 1, ya ini inputnya 1 ada kan yang jalan ini gitu. Jadi harus spesifik, harus sama gitu. Kalau inputnya misalkan y, ini case-nya berarti harus y. Seperti itulah ya intinya. Sini juga ada struktur perulangan untuk menu menu gitu ya. Jadi ini untuk menu pertama pengelolaan ya. Jadi selamat datang di manajemen menu ini ya. Nah, di sini saya membuat password ya, tentunya ya kalau mau masuk ke pengelolaan ini kan nggak sembarangan orang, jadi harus ada aksesnya, akses yang
khusus gitu ya. Jadi ini ada passwordnya. Nah di sini saya membuat logika, jadi ketika passwordnya ini equals, jadi jika passwordnya ini tidak sama seperti yang ini ya. Nah di sini maka yang dikembaliin itu ini yang ini kembali ini false, jadi bakal dikeluarin dari sana gitu ya. Jadi masuk ke menu utama lagi seperti itu. Ini while, ini kan while ya maksudnya. Nah ini if-nya berarti bukan case tapi lebih ke, nah ini nih maksudnya. Nah password salah terus dikembaliin seperti itu, kembaliin ke menu utama lagi. Kemudian di sini ada while opsi, perulangan lagi, jadi terus-terusan perulangan. Banyak menu berarti banyak perulangan juga. Ada pola menu restoran di sini ya. Di sini kan kalau misalkan passwordnya benar nih, masuk ke sini. Nih, masuk ke sini. Kemudian di sini ada pilihan switch case ya. Jadi ada tambah menu, hapus menu, ubah harga, kembali. Ini ada pilihannya case 1, case 2 sampai case 4. Ini ada tambah menunya di sini. Harga. Oke, inilah ya. Ini apakah Anda ingin menambahkan menu lain? Ini ada logika keputusannya. Jika ya ini masih true. Jadi perulangan ini yang pilih ini masih true itu kondisinya. Tapi jika tidak ingin dilanjutkan, maka false. Lanjut false, menu juga false gitu. Jadi kembali ke menu utama seperti itu. Nah oke. Kemudian di sini ada case 2 juga sama. Ini ada yang namanya menu yang dihapus gitu. Ini sama juga ya. Di sini apakah Anda yakin ingin menghapus? Ini ada validasi nih. Apakah Anda, ini validasi sederhana sih, apakah Anda yakin ingin menghapus semua menghapus menu ini gitu ya. Jika ya ini jika ya yang adapternya ini sesuai yang dipilih ya, pilih. Ini min 1 untuk mengakali sih, karena kan indeksnya dimulai dari 0 ya. Sedangkan pilihan menunya itu dari 1. Ini mengakali aja sih. Nah, ini di remove ya. Menu yang dipilih ini di remove, dihapus. Kemudian memberikan pesan berhasil dihapus. Jika tidak, nah ini jika tidak dihapus ya berarti ya enggak, ini enggak dijalankan. Gitu. Terus ke bawah. Apakah Anda ingin menghapus menu lain? Ini dulu ya. Sama seperti yang ada di atas tadi ya, yang sudah dijelaskan. Case 3 pun juga sama. Di sini sama. Cuma untuk menambahkan ini untuk mengubah aja. Nah, gitu. Nah, ini pakai set untuk set harga sih. Nah, ini setnya dipakai. Kemudian ada bawah lagi ada pesan defaultnya, ini untuk yang pemilihan menu tadi. Yang di atasnya banget kalau inputnya salah, maka ini yang ditampilinnya pesan. Jadi ini deh, lihat ini. Jadi jika penginputan di sini nih, di sini salah, yang ditampilinnya ini. Ini ada case 2, ini merupakan untuk pemesanan. Nah ini untuk pemesanan, jadi untuk menu pemesanan pelanggan lah ya. Nah saya di sini membuat 2 area list juga, karena kan nggak terbatas ya untuk penambahan pesanannya, dan jumlah pesanannya pun nggak terbatas. Jadi ya udahlah, saya menggunakan area list saja. Ini untuk menampilkan data menu di sini. Nah ini untuk menampilkan data menunya, ambil dari yang udah tadi saya buat, jadi objek kelas menu yang udah saya buat di atas, yang ada parameternya. Di sini juga ada perulangan. Di sini ya ada validasi menu, validasi pilihan menu. Jadi silahkan pilih menunya. Nah di sini ya. Dan jika pilih menu lebih kecil dari 1, nah ini untuk validasi menunya maksudnya, jadi jika pesannya ini angka 0 atau nggak ada di daftar menu, nah ini akan mengembalikan masukkan pilihan yang benar. Jadi menampilkan pesan masukkan pilihan yang benar, diulangi lagi ke atas harus sampai pilihannya itu benar-benar dimasukkan secara tepat gitu. Di sini ya ada ini adding untuk menambahkan array daftar pesanan, list daftar pesanan. Ini ada jumlahnya juga sama tuh. Jadi jika ada penambahan menu baru lagi tak terbatas, jika enggak ya keluar. Jadi jika enggak ya keluar, maksudnya keluar tuh udah beres pesanannya gitu. Di sini untuk menghitung total pertama, untuk validasi diskon juga ada. Nah, ini inisialisasi sih sebenarnya, kalau menghitung total ya. Jadi ini untuk inisialisasi total pertama, jumlah item, diskon, ada K, ini kategori, pilihan menu, jumlah tambahan, ini nanti digunakan di bawahnya. Nah, ini juga, ini sama sih seperti yang udah dijelaskan kemarin di tugas 1, cuman lebih dimodifikasi dikit. Seperti ini. Ini ada rincian pesanan, minuman, totalnya ini untuk notanya, jadi outputnya. Nah, oke langsung aja ya saya uji program ini. Nah, sekarang saya akan mentes program yang sudah saya buat. Di sini ada 2 menu utama ya. Ini mah untuk keluar dari aplikasi. Di sini ada kelola menu dan ada pesan menu. Ini saya masukkan R. Nah, akan ada tampilan seperti masukkan pilihan yang benar. Ini mau gimana pun, mau angka 5 pun kalau salah, kalau nggak ada di sini ya salah. Nah, masuk aja ke kelola menunya nomor 1. Nah, di sini ada tampilan selamat datang di manajemen menu, silakan masukkan kata sandi Anda. Kalau kata sandinya salah, misalkan Y ya, ini dikembalikan lagi ke menu utama gitu. Tadi kan kata sandinya menu 1 2 3. Nah baru bisa masuk pengelolaan menu. Ini ada tambah menu,
Coba tambah menu, tekan nama menunya apa, ayam balado nih. Untuk harganya 15.000. Nah, gitu. Kategorinya makanan. Apakah Anda ingin menambahkan menu lain? Ya, coba ya. Misalkan minuman aja deh, jus sirsak misalkan. Harganya 12.000. Kategorinya minuman. Saya akan tunjukkan posisinya akan berbeda penambahannya. Udah ya, segini aja. Oke, kembali dulu ke pesan menu. Saya akan menjelaskan dulu sedikit. Nah, di sini ada tampil ayam balado di urutan kelima sesuai kategori, sedangkan jus sirsak ada di urutan ke-10 sesuai kategori minuman. Nah, seperti ini. Jadi sudah berhasil ya. Oke, sekarang tinggal hapus menu, dicek hapus menu. Karena saya pengen menghapus tahu nomor 3. Apakah Anda yakin ingin menghapus menu ini? Kalau no nih ya, ini saya akan lanjut menghapus menu lain. Tahunya masih ada, tuh masih ada. Saya coba hapus lagi ya. Salah, harusnya ya, salah. Ya, nah tahu berhasil dihapus. Kemudian saya akan lihat lagi. Nah, di sini tahu nggak ada ya. Di sini tahu nggak ada. Tahu di sini nggak ada. Berarti berhasil. Sekarang untuk pengubahan harga nih. Ada es jeruk, air mineral, jus melon, teh manis, mau yang mana? Es jeruk aja. Saya ingin mengubah harga es jeruk jadi misalkan harga barunya 40.000 misalkan ya. Oke, kembali. Langsung aja ke pesanan menu. Jadi ini untuk menu pemesanan. Di sini ada es jeruk yang udah diubah dari harganya 40.000. Itu berhasil. Terus di sini kan ini menu untuk pemesanan. Coba deh saya pilih nomor 0. Nah, akan menampilkan pesan masukkan pilihan yang benar. Silahkan pilih pilihan yang benar ya. Pokoknya seperti itu. Kalau misalkan saya inputkan 8 yang nggak ada di sini, nggak ada, tetap masukkan pilihan yang benar. Oke, saya misalkan pengen pesan ayam bakar jumlahnya 1. Saya nggak akan menambahkan menu baru lagi. Nah, sini langsung ya rincian pesanannya ada. Nih, jumlahnya ada, harganya, total awal, ada pajak juga, ada biaya pelayanan juga, total akhir. Nah, ini input pembayarannya, bayar berapa? 60.000. Sukses, kembaliannya ada. Nah, seperti itu. Kemudian ketika saya belinya lebih dari 50.000, misalkan saya beli ayam bakar 3, es jeruknya ini ya, es jeruk 1, lebih dari 50.000. Ini ada penawaran promo. Ketika pembelian lebih dari 50.000, penawaran promonya ini minuman. Nah, saya nggak mau ikutin atau ikut aja lah. Ikut aja. Misalkan saya ingin pilih ayam bakar. Nah, ini tidak valid ya, karena kategorinya kan harus minuman, bukan makanan. Nah, ini tidak valid, pilih kategori minuman. Nah, silahkan pilih lagi. Saya pengen gratisnya jus melon deh. Jadi pilih jus melon. Jumlahnya ini valid tuh kan. Jumlahnya 1. Nah, di sini ada rinciannya. Ayam bakar 3, es jeruknya 1, terus ada jus melon 1, 10.000 plus 1 jus melon gratis. Total awalnya segini. Dan ada pajak 6.800, biaya pelayanannya segini, dan total akhirnya saya bayar 100.000, kembaliannya 5.200. Oke, terus saya ingin memesan ketika pembeliannya lebih dari 100.000. ayam bakar 1, 5 ya. Kemudian jus melon akan 5 juga. Nah,
Sini ada penawaran promo dulu, pembelian lebih dari 50.000 untuk kategori minuman ya. Saya nggak akan ikut. Ketika saya nggak akan ikut promo itu, otomatis promo 10% ini dapat. Jadi Anda mendapatkan diskon 10% setiap pembelian lebih dari 100.000. Ini rincian pesanannya, total awalnya segini. Ada diskon nih 10% ya. Terus ada pajak, ada biaya pelayanan juga. Dan total akhirnya 150.000. Biarnya bebas ya. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau memang belum maksimal. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak Tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.